Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali pada kesempatan sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian virtual yang alhamdulillah kita gelar setiap hari Kamis. Meskipun dengan suasana hujan, ya seperti yang saya katakan pekan lalu, sepertinya setiap hari Kamis ya, kita selalu diuji dengan turunnya hujan ya, sehingga ya mohon maaf kalau ada suara terdengar, ada suara rintikan hujan dan kurang maksimalnya peserta. Tentu saja ini bukan semata-mata faktor hujan, oleh karena hujan ini sejatinya tidak menjadi penghalang dari aktivitas yang kita lakukan. Terlebih lagi kaitannya dengan kajian virtual yang kita cukup di rumah masing-masing. Alhamdulillah kita sudah bisa pengajian, dan ini salah satu fasilitas yang hari ini kita bisa dapatkan dan kita bisa manfaatkan. Akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini sebagai lanjutan dan ini mungkin pertemuan yang kedua buat khalifah ketiga Amirul Mukminin ya, Utsman bin Affan ya, khalifah ketiga, yang merupakan pembahasan kedua setelah khalifah pertama dan kedua kita sudah tuntaskan. Sebelum saya lanjutkan ya akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpun saya ingat di antara maraji ya, literatur dan rujukan yang saya bisa rekomendasikan untuk pembahasan seputar sahabat, yang pertama adalah buku ini ya. Kalau ada di antara akhwat yang melihat dan memiliki buku ini, buku yang ditulis oleh salah seorang ustadz kita, Ustadz Raufum ya, dan ini buku ini ya sempat di apa, kalau saya tidak salah mendapatkan apa ya, rekomendasi dari Ustadz Yusron ya, ya Ustadz Yusron yang memberikan pengantar ya, rekomendasi kalau saya tidak salah ya, buku Fikih Tarikh Sahabat. Kenapa saya merekomendasikan buku ini akhwati fillah? Oleh karena berbicara tentang sahabat ya, berbicara tentang sahabat, terlebih lagi kita masuk pada khalifah ketiga ini, maka kita akan mulai mendengarkan adanya fitnah ya, adanya perselisihan yang terjadi di antara mereka, adanya bahkan terjadinya pertumpahan darah, terbunuhnya khalifah Umar bin Khattab pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan ya. Ini belum seberapa, ini belum apa-apa dibandingkan dengan peristiwa yang terjadi pada Khalifah Utsman bin Affan. Ya. Kalau pada Khalifah Umar bin Khattab, beliau terbunuh, pelakunya bukan orang Islam.
Ya. Dan pelakunya bukan dari kalangan kita. Ya. Akan tetapi akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada masa Khalifah Utsman bin Affan terjadi pengepungan, terjadi pemberontakan. Ya. Terjadi kubu yang kemudian buat orang-orang yang awam, orang-orang yang tidak memiliki dasar tentang ini dan tidak tahu bagaimana seharusnya bersikap terhadap para sahabat Rasulullah SAW, maka mungkin akan ada di antara mereka yang bertanya-tanya, kok bisa terjadi perselisihan di antara mereka? Kenapa bisa terjadi pertumpahan darah? Kenapa bisa sampai terjadi pembunuhan? Terkesan ada perebutan tahta, ya, perebutan kekuasaan. Ya, baik. Akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu saya merekomendasikan buku ini oleh karena pada buku ini dibahas ya bagaimana seharusnya kita bersikap, bahkan menguak fakta di balik fitnah dan permusuhan atau pemalsuan sejarah di kalangan para sahabat. Ya, karena akhwati fillah hari ini ya tidak sedikit sejarah itu diputarbalikkan. Ya, diputarbalikkan dari kejadian yang sesungguhnya. Ya. Ada musuh-musuh Islam yang memang ingin mengotak-ngotakkan kaum muslimin, ya, yang ingin mencelah para sahabat sehingga kemudian momen ini kemudian diputarbalikkan. Momen ini dia dijadikan kesempatan untuk kemudian mencelah mencercah para sahabat Rasulullah SAW. Selain buku kita ini, ya, buku Ensiklopedia Sahabat, ya, begitu juga dengan buku yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri, ya. Nah, juga saya merekomendasikan buku Kitab Tauhid yang buku ini sudah diterjemahkan, ya. Kalau saya punya ini kitab asli berbahasa Arab yang terdiri dari jilid 1, 2, 3 dan ini sudah diterjemahkan. Rata-rata akhwat memiliki buku ini. Ya, rata-rata akhwat memiliki buku ini, maka saya merekomendasikan untuk membaca jilid 3. Ya, ini sudah diterjemahkan, ya. Ya, biasanya dibagikan secara majanan, secara gratis atau dibeli dengan harga murah. Nah, silakan murojaah pada jilid ketiga. Di situ ada pembahasan, ya, ada satu bab Fadlus Sahabah wa ma yajibu i'tiqaduhu fihim wa mazhabu ahlus sunnah wal jamaah fi ma hadatsa bainahum. Ya, bab tentang sahabat dan kewajiban mencintainya dan mazhab ahlus sunnah wal jamaah dalam menyikapi perselisihan atau kejadian yang terjadi di antara mereka. Ya, jadi di sini pada bab ini akhwati fillah ini sudah diterjemahkan sekali lagi, akan dibahas bagaimana seharusnya kita bersikap kepada apa yang terjadi di kalangan para sahabat. Bagaimana Utsman bin Affan pada akhirnya terbunuh setelah rumahnya dikepung selama 40 hari, ya. Bagaimana perselisihan yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan sahabat, ya, sahabiyah yang lain, ya. Buku ini akan menjadi patron buat kita bagaimana seharusnya kita bersikap. Baik, sekali lagi silahkan baca buku ini, ya. Akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengawali ini karena ya, dan saya berpesan ini, saya minta ini partisipannya berapa sekarang? Ini 29, untuk betul-betul memasang kuping baik-baik, memperbaiki catatan kita. Oleh karena saya tidak bertanggung jawab jikalau kemudian ada di antara kita yang salah paham dengan apa yang terjadi di kalangan para sahabat Rasulullah SAW, terlebih pada 4 khalifah ini dan sahabat-sahabat ridwanullah alaihim, yang mana itu terjadi karena ketidakpahaman kita terhadap apa yang terjadi di kalangan mereka. Ya, baik. Ya, siapa tahu ada yang kurang maksimal mendengar, ya, terhadap perselisihan di antara para sahabat ini, sehingga kemudian ada di antara kita yang keliru menyikapinya. Kalau selama ini di tarbiyah kita, ya, di taklim asatizah kita mendengarkan adanya ayat dalam surah At-Taubah ayat 20, ya. Nah, ya, surah At-Taubah ayat 20 ayat 100, ya, afwan. Surah At-Taubah, ya. Afwan, bukan At-Taubah, surah Toha, ya.
surat Taubah ya. Surat Taubah ayat 100. Nah, surah ke-9 ayat 100 yang mana menjelaskan tentang tazkiyah ya, tazkiyah dan rekomendasi bahwasanya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka juga ridho kepada mereka, ya, kepada Allah. Kemudian adanya hadis Rasulullah yang mengatakan khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Ya. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup di masaku, mereka yang hidup di kurunku. Ya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang datang setelahnya itu para tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang datang setelahnya itu para atba'ut tabi'in. 3 generasi terbaik, dan ini yang disebut dengan salafus saleh, ya. 3 generasi terbaik. Garis bawahi kata-kata generasi terbaik. Kata-kata generasi terbaik ini akhwati fillah akan menjadi persoalan buat binaan-binaan kita atau kaum muslimin yang memahami bahwasanya mereka adalah generasi terbaik, tapi kemudian belakangan mendengarkan adanya perselisihan yang terjadi di kalangan mereka. Ketika mereka tidak memahami bagaimana menyikapi perselisihan itu. Ya, bagaimana menyikapi perselisihan itu. Baik, sekali lagi ya silahkan baca buku Kitab Tauhid yang ditulis oleh atau diterbitkan oleh Yayasan As-Saffah Al-Islamiyah ya, atau yang ditulis oleh Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan ya, sudah diterjemahkan ya. Baik. Akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengecek ingatan, siapa yang ingat sampai di mana pembahasan pekan lalu? Ada yang ingat? Ya. Ini salah satu metode pendidikan ya, bertanya ke murid. Ya, meskipun sebenarnya kita tahu ya, tapi untuk memancing perhatian dan mengetes ya pemahaman kita terhadap pembahasan sebelumnya atau pembahasan yang lalu. Ada ingat sampai di mana? Baik, beliau menikahi putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ruqayyah. Iya, baik. Akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya baik. Kalau begitu kita masuk ke sini ya. Sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu masuk Islam, ya, masuk Islam melalui Abu Bakar As-Siddiq ya, setelah disampaikan bahwa telah datang Nabi akhir zaman yang diceritakan oleh bibinya. Pekan lalu kita ceritakan bahwa Utsman bin Affan itu sempat galau ketika Ruqayyah yang diinginkan, yang diharapkan untuk bisa dinikahi itu ternyata dinikahi oleh anak Abu Lahab ya. Tapi kemudian Utsman bin Affan dihibur oleh bibinya, dan kemudian Utsman bin Affan ya ketika bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq, diceritakan hal itu, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan bahwa benar, bibimu itu benar, dan sampai akhirnya sampaikan bahwa Nabi akhir zaman yang dimaksud itu sudah ada, yaitu Muhammad bin Abdillah ya. Maka Utsman bin Affan mengatakan as-sadiqul amin ya, orang yang selama ini kita kenal benar, jujur, al-amin itu. Singkat kisah, akhirnya Utsman bin Affan minta untuk diantar di pertemuan ya. Masuk Islamlah Utsman bin Affan ya. Kemudian umat Islam seiring dengan perjalanannya semakin merasakan adanya intimidasi, adanya tekanan-tekanan dari musuh-musuhnya, yang salah satunya adalah Abu Lahab beserta dengan istrinya yang semakin gencar untuk memusuhi kaum muslimin. Bahkan begitu tinggi permusuhannya sampai-sampai anaknya diceraikan dengan Ruqayyah. Ya, anaknya disuruh bercerai dengan Ruqayyah. Ya, pekan lalu kita sudah sampaikan ini contoh orang tua yang tidak baik. Ya, ini contoh orang tua yang tidak baik yang memasuki urusan anaknya.
Ya, kalau ada di antara kita yang sudah jadi mertua atau sudah jadi orang tua, ya. Ya, ini contoh orang tua yang tidak baik yang memasuki urusan anaknya, terlebih lagi memaksa untuk anaknya bercerai, padahal ini persoalan jahiliyah. Ya, persoalan yang tidak baik. Ya. Baik. Maka ketika akhirnya selesai masa iddahnya, ya, selesai masa iddahnya, ini akhwat perlu tahu nih berapa lama masa iddah perempuan ketika diceraikan oleh suaminya. Ya. Berapa lama masa iddahnya perempuan dan berapa lama masa iddah perempuan ketika suaminya meninggal. Yaitu dibedakan antara bercerai karena ya diceraikan atau bercerai ya, hulu misalnya, atau dengan pisah karena suaminya meninggal. Berapa lama masa iddahnya masing-masing. Ini PR buat akhwat ya, untuk diketahui itu. Setelah Ruqayyah selesai masa iddahnya akhwati fillah, maka ya dilamarlah oleh Utsman bin Affan. Ya, dilamarlah oleh Utsman bin Affan. Sehingga apa yang pernah diharapkan akhirnya terwujud. Ya, dan ya seiring dengan itu ya kehidupannya bersama dengan istrinya. Ya. Demikian akhwati fillah perjalanan Utsman bin Affan mendapatkan hidayah itu. Dan tidak sekedar mendapatkan hidayah itu, tetapi juga mendapatkan keutamaan-keutamaan yang diharapkannya. Bukan urusan kecil akhwati fillah, beliau berhasil menikah dengan putri Rasulullah SAW yang memiliki cahaya, pemilik cahaya. Ya, yang pada akhirnya nanti Utsman bin Affan digelari Zunnurain. Ya, orang yang memiliki dua cahaya atau pemilik dua cahaya. Ya. Dan ketika ditanyakan kenapa Utsman bin Affan digelari dengan Zunnurain, itu karena beliau yang menikahi ya, orang yang sempat menikahi dua putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tetapi menikahnya bukan menggabungkan dua orang bersaudara, karena ini tidak boleh. Ya, haram hukumnya menggabungkan atau menikahi dua orang bersaudara secara bersamaan. Ya. Boleh kalau salah satunya sudah bercerai, pisah ya. Ya, pisah dengan berbagai sebab. Ya, boleh menikah dengan saudaranya, adiknya atau kakaknya setelahnya. Ya. Baik. Tapi Utsman bin Affan akhwati fillah menikahi dua putri Rasulullah SAW tidak secara bersamaan. Tetapi ketika Ruqayyah meninggal. Ya. Kapan Ruqayyah meninggal? Ya, akhwati fillah. Ya, ketika terjadi perang Badar. Ya, ketika terjadi perang Badar, dan itu diantara penyebab ya Utsman bin Affan tidak bisa hadir pada perang Badar itu karena beliau harus menjaga istrinya, beliau harus merawat istrinya, karena pada saat itu Ruqayyah dalam keadaan sakit parah. Ya. Dan ya qadarullah itu menyebabkan kematian Ruqayyah radhiyallahu anha. Ya, itu menyebabkan kematian Ruqayyah radhiyallahu anha. Hingga akhirnya akhwati fillah, Utsman bin Affan akhirnya dinikahkan lagi dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikutnya, sehingga kemudian digelari Zunnurain, orang yang mendapatkan dua cahaya. Baik. Akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam suasana hujan seperti ini ada keutamaan ya, dan ya saya ingin memanfaatkan keutamaan ini dengan mengajak kita melihat bagaimana kedermawanan Utsman bin Affan. Ya, bagaimana kedermawanan Utsman bin Affan. Yang kalau kita dengarkan akhwati fillah, maka setiap kita mungkin cemburu bagaimana kedermawanan beliau. Dan kedermawanan ini adalah kedermawanan yang tidak bisa dimiliki, tidak bisa dibuat-buat, kecuali orang yang memang sudah mendapatkan hidayah untuk itu. Ya, orang yang telah mendapatkan hidayah untuk itu. Tetapi akhwati fillah, ini bukan sesuatu yang tidak bisa diupayakan. Ya, kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, innamal ilma bitta'allum wa innamal hilma bittahallum. Ya, ilmu itu didapat dengan menuntut ilmu, kemudian sikap lemah lembut itu didapatkan dengan dilatih. Ya, kemudian dalam lanjutannya juga disebutkan bahwa
sikap dermawan itu bisa dilatih dengan sering berderma, sering berinfak. Iya. Baik. Karena itu ya kita jangan hanya sekedar cemburu saja ya bagaimana kedermawanan Utsman bin Affan, tetapi mari kita berdoa dan melatihnya. Ya, turunnya hujan ini salah satu waktu yang mustajab untuk kita berdoa, dan salah satu yang bisa kita minta adalah ya agar kita termasuk orang yang diberikan kedermawanan sebagaimana Utsman bin Affan. Baik. Akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat bagaimana kedermawanan Utsman bin Affan. Yang pertama adalah pada perang Tabuk. Ya, pada perang Tabuk. Ya. Bagaimana kedermawanan beliau? Ya, kita kenal secara singkat bahwa pada perang Tabuk itu akhwati fillah betapa butuhnya kaum muslimin peralatan, ya bagaimana butuhnya kaum muslimin kendaraan. Ya, butuh kendaraan, butuh peralatan. Ya, sehingga akhwati fillah Utsman bin Affan datang. Ya, Utsman bin Affan datang menyerahkan bantuannya kepada Rasulullah SAW. Di sini dikatakan menyerahkan 1000 dinar yang dia bawa dalam saku bajunya ketika Nabi SAW menyiapkan perang Tabuk. Ya, berapa itu jumlah ini ya sekiranya kita bisa rupiahkan ya 1000 dinar itu berapa ya sekiranya bisa dirupiahkan, ini luar biasa. Dan tidak hanya itu akhwati fillah ya, tetapi juga beliau ya sallallahu alaihi wasallam menyumbangkan yang lebih daripada itu ya. Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah berkata, dalam perang Tabuk Utsman membantu pasukannya dengan 940 ekor unta. 940 ekor unta. Bukan 1 2, tapi 940 ekor unta. Iya. Dan 1 ekor unta itu berapa harganya? Iya. Ini 940 ekor. Iya. Kemudian lalu menggenapkannya dengan 60 ekor kuda. Ya, 60 ekor kuda. Jadi sudah 940 unta ditambah dengan 60 ekor kuda sehingga genap jumlahnya menjadi 1000. Subhanallah. Berapa harga kuda? Ya, pada saat itu. Ya, berapa harga kuda saat ini? Jika mau dikalikan, dirupiahkan dengan itu. Subhanallah. Ya. Dan tidak dengan itu akhwati fillah. Beliau juga menyumbangkan tali ya, tambang ya, menyumbangkan tali untuk dijadikan kekang ya kendaraan pada waktu itu. Dan ketika perang Tabuk selesai akhwati fillah dan menjadi kemenangan kaum muslimin pulang membawa semua peralatan itu, harta-harta peperangan mereka itu yang Utsman bin Affan sumbangkan, dan Utsman bin Affan tidak meminta kembali. Ya, Utsman bin Affan tidak mengatakan karena kalian sudah menang, kumpulkan kembali semua harta itu, ya saya simpan kembali, ya kembalikan semuanya. Tidak. Ya, tetapi ya itu sudah menjadi milik mereka. Baik. Akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, demikian kedermawanan beliau. Ya. Dan bukan hanya itu, banyak kondisi-kondisi lain yang dimana beliau juga berinfak yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah sumur. Ya. Ketika kaum muslimin membutuhkan air, ya, dalam kondisi sulit, ya bahkan ya Utsman bin Affan lah ini hadir ya dengan membeli sumur milik Yahudi yang pada akhirnya nanti ya dengan air itu akan dimiliki oleh kaum muslimin. Ya meskipun pada awalnya orang Yahudi pemilik sumur itu mengatakan saya mau jual, tetapi hanya sepotong saja, sebelahnya saja. Ya ini aneh bin ajaib. Adakah orang menjual sumur sebelahnya saja? Artinya ada hari di mana kaum muslimin boleh ambil air dan ada hari di mana tidak boleh. Ya. Tapi dengan kecerdikan Utsman bin Affan maka dia lakukan itu. Hingga akhirnya di masa ketika kaum muslimin boleh mengambil air, kaum muslimin mengambil air sepuasnya hingga tiba saatnya kaum muslimin tidak butuh air lagi sehingga tidak ada yang butuh untuk membeli airnya lagi. Sehingga akhirnya orang Yahudi itu menjual, kalau begitu ya beli saja sumur saya seluruhnya. Ya.
Baik. Akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya pembebasan budak. Ya, beliau ini Utsman bin Affan ini banyak membebaskan budak. Ya, bahkan ya beliau ini memiliki hamba sahaya, termasuk ketika rumahnya dikepung. Ya, rumahnya dikepung di akhir menjelang akhir hayatnya nanti. Ya, selama 40 hari rumah beliau dikepung. Ya, di antara yang ingin membela mereka adalah budak-budak hamba sahaya yang pada waktu itu siap dengan pedang terhunus. Ya, tapi Utsman bin Affan mengatakan, siapa di antara kalian yang menyarungkan pedangnya maka dia merdeka. Ya. Siapa di antara kalian yang menyarungkan pedangnya maka dia merdeka. Ya, siapa yang tidak mau merdeka? Baik. Betapa Utsman bin Affan tidak menginginkan adanya pertumpahan darah. Tetapi nanti kita jelaskannya. Baik. Akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hingga akhirnya kita bercerita ketika Khalifah Umar bin Khattab meninggal dunia dan beliau tidak berwasiat siapa yang akan menggantikannya, dalam artian tidak meruncing kepada Utsman bin Affan, tetapi beliau menyebutkan beberapa nama sahabat yang pantas untuk itu. Ya. Dan akhirnya ya kesepakatan kaum muslimin itu jatuh pada ya khalifah atau kepada Utsman bin Affan. Ya. Maka Utsman bin Affan akhwati fillah menjalani hari-hari kepemimpinannya ya dengan penuh amanah. Ya, dengan luar biasa ya, dan terbukti dengan ya banyaknya prestasi-prestasi yang beliau torehkan dalam kepemimpinannya itu. Ya. Kita bisa melihat misalnya selain daripada kedermawanan beliau itu kebaikannya kepada rakyatnya ya, kepada masyarakat yang dipimpin pada waktu itu, Khalifah Utsman bin Affan juga adalah orang yang di masanya lah dikumpulkan dan disatukan Al-Quran itu dalam satu bacaan. Ya, di masanya lah ya, yang mana pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ya Al-Quran ini sudah mulai dikumpulkan ya, tetapi nanti pada masa Khalifah Utsman bin Affan lah ya Al-Quran ini berhasil ya dikumpulkan, disatukan ya, disatukan dalam satu bacaan pada waktu itu ya. Baik, yang berikut akhwati fillah, di antara prestasi beliau di masa kepemimpinannya adalah keadilan beliau. Ya, keadilan beliau. Ya. Kalau pada masa Abu Bakar As-Siddiq kita dengarkan bagaimana beliau dengan rakyatnya sampai ada masa-masa di mana dia memberi pelayanan langsung kepada rakyatnya. Begitu juga Khalifah Umar bin Khattab. Maka pada masa Utsman bin Affan ini bukan berarti beliau tidak melakukan itu. Ya. Beliau juga orang yang adil. Ya. Dan perhatikan kata-kata adil ini akhwati fillah, oleh karena Utsman bin Affan orang yang dituduh nepotisme nanti. Ya, Utsman bin Affan orang yang dituduh nepotisme. Ya. Baik. Tapi dia adalah orang yang adil ya kepada rakyatnya pada waktu itu. Ya. Baik. Akhwati fillah, peserta kajian virtual yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini katakan Utsman bin Affan yang pengasih di masa di mana kasih sayang menyebar dalam hidupnya sehingga menjadi lentera dalam setiap tindakannya. Suatu hari Utsman marah kepada seorang pembantunya lalu menjewer telinganya sampai dia merasa kesakitan. Tidak lama setelah itu Utsman memanggil pelayan tersebut dan memintanya untuk membalas dengan menjewer telinganya. Tetapi pelayannya menolak. Utsman memintanya dengan tegas agar dia melakukannya sehingga pelayan tersebut melakukannya. Utsman berkata, lebih keras lagi, ya wahai pelayanku, karena kisos balasan dunia lebih ringan daripada kisos akhirat. Ya. Jadi sampai pada persoalan jewer menjewer, beliau minta dibalas. Ya, ya, baik.
Begitu juga akhwati fillah penegakan hudud. Ya. Dan perhatikan kata-kata penegakan hudud ini, karena beliau adalah orang yang dituduh tidak menegakkan hudud itu. Ya. Jadi beliau di masanya menegakkan hudud. Baik orang yang jauh maupun dekat, baik kerabatnya maupun ya orang yang lain. Ya. Baik. Kita lihat di sini akhwati fillah, Al-Walid bin Uqbah yang termasuk orang paling dekat dengan Utsman, ya, karena dia adalah saudara seibu. Ya. Meskipun demikian, Utsman tetap menegakkan hukuman, ya, maksudnya hukuman had atasnya, dan tidak terpengaruh oleh belas kasih atau kekerabatan. Ya. Baik. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata dalam kitabnya Al-Fathul Bari pada jilid ke-7 halaman 56, Utsman menunda penegakan hukuman atasnya untuk meneliti keadaan orang-orang yang bersaksi atasnya dalam masalah tersebut. Ketika perkaranya sudah jelas, Utsman memerintahkan agar hukuman had ditegakkan atasnya. Ya. Masih ada sebenarnya di sini, tetapi lebih menghemat waktu. Ya. Ya, bahkan di sini katakan ya, sampai dalam hal cambuk-mencambuk, ya. Ya, Utsman bin Affan itu menegakkan sebagaimana di masa Rasulullah cambukan itu jumlahnya 40. Ya. Baik. Akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ya tadi kita sudah menyebutkan kenapa Utsman bin Affan digelari sebagai Zunnurain. Ya, orang yang mendapatkan atau menikahi dua putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik. Selanjutnya kita pindah kepada ya, adapun kelembutannya, ya ini juga banyak contoh-contoh kan ini. Namun saya ingin pindah ke persoalan yang insya Allah tak kalah lebih pentingnya untuk akhwat ketahui. Ya. Ya, saya akan pindah pada persoalan yang insya Allah akhwat tak kalah pentingnya untuk diketahui. Dan hati-hati akhwati fillah, oleh karena ini adalah persoalan yang orang-orang pelintir, orang-orang kemudian jadikan syubhat. Ya. Orang-orang kemudian jadikan celah kepada Utsman bin Affan. Ya. Dan inilah yang menyebabkan diantaranya kenapa Utsman bin Affan dikepung rumahnya selama 40 hari yang berujung pada pembunuhannya. Ya. Berujung kepada pembunuhannya. Ya. Apa diantara poin-poin sebabnya? Apa diantara tudingan-tudingan, tuduhan sehingga mereka mengepung rumah Utsman bin Affan? Ya. Yang pertama akhwati fillah, sebagian mereka menuduh Utsman bin Affan itu tidak menegakkan qisas. Atau kita minta satu orang akhwat bacakan ini. Silakan satu orang baca. Dengan jumlah 55 orang, silakan satu orang baca. Yang di layar. Baik. Ayolah akhwati fillah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini 7 poin. Ya. 7 poin yang dalam buku ini disebutkan tuduhan dan kedustaan atas Utsman radhiyallahu anhu. Ya. Tuduhan-tuduhan mereka kepada Utsman bin Affan. Yang pertama menuduh Utsman bin Affan tidak menegakkan qisas. Ya. Yang kedua menuduh Utsman bin Affan nepotisme, karena mengangkat orang-orang dari kalangannya, dari kerabatnya. Ya. Baik kita lihat satu persatu akhwati fillah berikut dengan bantahannya. Yang pertama bahwa perkataan mereka bahwa Utsman bin Affan tidak menegakkan qisas, ya,
atas Ubaidillah bin Umar yang telah membunuh Humruzan, padahal kewajiban qisas dalam masalah tersebut sudah sangat jelas. Maka bantahannya akhwati fillah, ya, bantahannya bahwasanya Utsman membayar diatnya dari harta pribadinya setelah dia bermusyawarah dengan para sahabat karena korban tidak mempunyai wali, sehingga Utsman sebagai pemimpin adalah wali baginya sesuai dengan kaidah sultan atau penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Jadi kalau dikatakan beliau tidak menegakkan qisas, beliau sudah membayar denda. Ya, beliau sudah membayar denda bahkan dari harta pribadinya. Ya, beliau menjadikan dirinya wali buat orang itu. Ya, karena statusnya sebagai pemimpin. Ya, baik. Tuduhan kedua bahwasanya mereka Utsman bin Affan nepotisme. Ya, mengangkat orang-orang dari kerabatnya. Ya, seperti misalnya mengangkat ya pejabat dari kalangannya, dari kerabatnya, ya, memberikan kepemimpinan kepada Muawiyah, ya, kepada Abdullah bin Amir bin Quraiz, begitu juga Marwan, begitu juga Al-Walid bin Uqbah, serta memberikan 1/5 Afrika kepada Marwan. Didengarkan baik-baik, karena ini ada bantahannya. Diberikan 1/5 Afrika kepada Marwan, 1/5 wilayah Afrika kepada Marwan. Ya. Ibnu Arabi berkata, semua ini adalah batil dari sisi sanad dan matan. Karena itu akhwati fillah, kalau kita mendapatkan bacaan-bacaan baik itu di internet atau di mana, ya kita perlu hati-hati oleh karena ya siapa tahu kita terjatuh pada tulisan yang justru mencelah. Ya. Saya sendiri ada pengalaman, ya, ketika kuliah, ya, kuliah S2 itu di kelas, ya, dalam pembahasan sejarah, ya, saya ada hal yang unik bagi saya dengar. Maka ketika saya turun ke masjid, ya, Masjid Unismu pada waktu itu, saya ketemu dengan Ustadz Terapung, penulis buku ini, ya, penulis buku ini, Tarikh, ya, Fikih Tarikh Sahabat. Ya, saya ketemu Ustadz Terapung dan saya sampaikan, Ustadz, tadi di kelas saya mendengarkan seperti ini. Ya, bagaimana menurut antum? Dia bilang, oh itu versi Syiah. Ya, subhanallah. Dia beliau mengatakan itu justru versi Syiah. Ya, akhirnya beliau ajak saya ke Albir, ya, ke Albir, diajak saya, antum ikut sini, dan di sana saya dikasih buku ini. Ya, saya dihadiahi buku ini. Ya, karena itu buku ini juga sangat berkesan bagi saya dan saya ada amanah untuk membacanya. Ya, karena saya dikasih gratis, saya dikasih hadiah dalam momen yang sangat berharga. Baik. Saya pribadi mengalami hal itu, ya. Yang ketika saya kurang paham, maka justru Ustadz ini mengarahkan bahwa itu versi Syiah. Maka kita perlu hati-hati terhadap versi-versi yang boleh jadi ingin menyudutkan para sahabat Rasulullah SAW. Ya. Baik, ini diantaranya, ya, salah seorang ulama mengatakan semua itu adalah batil dari sisi sanad dan matan. Ya. Adapun Muawiyah, ya, sekali lagi dengarkan akhwati fillah. Adapun Muawiyah, maka beliau ini diangkat oleh Umar dan Umar pula yang menyerahkan seluruh wilayah Syam kepadanya. Jadi kalau tadi orang mengatakan bahwa Utsman bin Affan itu nepotisme, mengangkat Muawiyah, padahal Muawiyah itu diangkat sejak masa Khalifah Umar bin Khattab. Ya. Baik. Sedangkan Utsman bin Affan hanya meneruskan apa yang Umar bin Khattab pernah lakukan. Jadi beliau hanya meneruskan. Ya. Adapun Abdullah bin Quraiz, maka Utsman mengangkatnya karena dia adalah seorang laki-laki yang mempunyai bibi dari ayah dan bibi dari ibu yang mulia. Ya. Baik, jadi beliau mengangkatnya karena ada pertimbangan. Ya, kalau nepotisme kan ya terkadang diangkat ya bukan karena pertimbangan. Boleh jadi orangnya bukan karena kapasitasnya, tetapi karena kerabat semata. Ya, atau ada sesuatu di balik itu, maka dia diangkat. Ya, Utsman bin Affan mengangkat beliau ini karena adanya pertimbangan yang mulia. Adapun Al-Walid bin Uqbah, maka Utsman telah berkata, aku tidak mengangkatnya karena dia adalah saudaraku, tetapi karena dia adalah putra Ummu Hakim, bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembaran ayahnya. Ya, jadi beliau ini mengangkat karena kedudukan. Ya. Baik.
pengangkatannya bersifat ijtihad. Umar telah memberhentikan Sa'ad bin Abi Waqqas dan mendahulukan orang yang lebih rendah daripadanya. Iya, toib, saya kira demikian akhwati fillah, ini diantara contoh bantahan daripada tudingan nepotisme itu. Ya. Dan ini semua yang ini semua yang terangkat di permukaan akhwati fillah, sehingga nantinya ya pada akhir pembahasan kita ini nanti orang-orang dari Mesir, orang-orang dari Kufah berdatangan untuk mengepung rumah rumah Utsman bin Affan. Ya. Baik, rumah Utsman bin Affan. Baik, adapun perkataan Utsman telah mengusir Abu Zar ya ke Robaza. Ya, padahal sesungguhnya hawati fillah Abu Zar sendiri yang menginginkan tempat itu. Ya, ketika Utsman bin Affan memanggil Abu Zar, ya, dan beliau ditanya ya tentang itu, beliau memilih untuk ke sana. Ya, sehingga beliau ini bukan mengusir, tetapi beliau sendiri yang memilih untuk ya tempat itu. Baik. Lebih lanjut akhwati fillah ya tudingan-tudingan lain, membakar mushaf dan seterusnya, membagikan harta dari zakat, memulangkan yang telah diusir Nabi, memukul sahabat Nabi. Ini semua adalah tudingan-tudingan yang ada jawabannya. Ya, ada jawabannya. Lakinna lidhikil waqt, ya dengan singkatnya waktu, ya baik. Yang saya ingin bacakan di sini yang mungkin sangat krusial kaitannya dengan pembakaran mushaf itu. Ya. Di sini katakan Ali bin Abi Thalib berkata, demi Allah Utsman tidak membakarnya kecuali di hadapan khalayak. Di hadapan khalayak dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadir orang-orang dan juga diantaranya para sahabat Rasulullah, dan Utsman bin Affan mengumpulkan kami dan berkata, apa pendapat kalian tentang qiraat, cara bacaan Al-Quran ini di mana kaum muslimin berbeda padanya? Seorang muslim bertemu muslim yang lain, dia berkata, qiraatku lebih baik daripada qiraatmu. Hal ini menyeret kepada kekufuran. Maka kami berkata, lalu apa pendapatmu? Dia berkata, aku ingin menyatukan kaum muslimin di atas satu mushaf. Karena jika pada hari ini kalian telah berbeda pendapat, niscaya orang-orang setelah kalian akan lebih parah. Kami berkata, sebaik-baik pendapat adalah pendapatmu. Baik, jadi ini adalah ijtihad. Dan ingat akhwati fillah, 4 khulafaur rasyidin ini adalah orang-orang yang Rasulullah sebutkan dalam hadisnya, kita diperintahkan untuk mengikutinya, menaatinya. Bahkan beliau mengatakan, gigitlah dengan gigi geraham. Ya. Baik. Khalifah ar-Rasyidun ini. Ya. Baik. Saya kira demikian akhwati fillah ya. Di antara jawaban-jawabannya ya ini tadi bantahannya ya, kita sudah sebutkan secara bersamaan ya, sekaligus ya. Baik. Jadi sekali lagi terhadap adanya syubhat-syubhat seperti tadi, adanya tudingan-tudingan tadi itu, kiranya kita berprasangka baik dan bahwasanya di sana ada bantahannya, di sana ada jawabannya. Bahkan berikut ini saya akan memperlihatkan akhwat fillah di antara tudingan yang lain yang tak kalah luar biasanya ingin memojokkan sahabat Rasulullah. Ya. Utsman bin Affan, menantu Rasulullah SAW, orang yang mulia, orang yang Rasulullah sebutkan dijamin masuk surga, dan dia adalah orang yang syahid. Ya. Beliau dituduh dengan 3 tuduhan. Ya. Apa 3 tuduhan itu? Minta tolong akhwat bacakan yang ada di layar. Baik. Ini 3 tuduhan ya, atau 3 persoalan yang diangkat ke permukaan untuk merendahkan Utsman bin Affan. Ya. Saya mengajukan pertanyaan, benarkah Utsman bin Affan melakukan ini? Pertama, tidak ikut perang Badar. Ya. Jadi karena pada waktu itu begini, Ibnu Umar ya,
Abdullah bin Umar didatangi oleh seseorang di Mesir, ya, yang menunaikan ibadah haji pada waktu itu, melihat Abdullah bin Umar. Akhirnya dia datang. Ya, ketika dia melihat rombongan, dia mengatakan, siapa pemimpin rombongan ini? Orang-orang mengatakan Abdullah bin Umar. Maka karena dia adalah sahabat Rasulullah, maka dia mendatangi. Dan mendatangi dan langsung mengajukan 3 syubhat ini. Mengatakan, benarkah Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar? Kedua, benarkah Utsman bin Affan lari dari perang Uhud? Kemudian yang ketiga, benarkah Utsman bin Affan tidak ikut baiat Ridwan? Baik. Ya. Dan pertanyaan ini akhwati fillah, ini beliau dengarkan, beliau tahu, dan orang-orang jadikan sebagai kendaraan untuk mengecilkan Utsman bin Affan. Ya, mengecilkan peranan Utsman bin Affan. Baik. Ya, dengarkan jawabannya akhwati fillah, ya. Apa kata Abdullah bin Umar? Ya, sekaligus ini adalah contoh buat kita. Ketika saudara kita dituduh atau ketika saudara kita dicelah, ya, dengan tuduhan yang tidak-tidak, atau bahkan mungkin ada persoalan yang benar saudara kita lakukan, tetapi kita setidaknya mencarikan cara, mencarikan jalan bagaimana agar kemudian orang bisa berprasangka baik kepadanya. Orang bisa mengerti tentang duduk persoalannya. Ya, ketika ada ummahat datang, benarkah ummahat fulana katanya begini ya? Katanya suaminya menceraikannya ya. Katanya ya di rumahnya ada mobil baru lagi ya. Ya. Seorang ummahat yang baik, maka dia akan membantu saudaranya untuk meluruskan persoalannya. Ya. Meluruskan persoalannya, tidak justru membantunya, oh iya betul, ada betul mobil baru di rumahnya itu, kayaknya dia cicil gitu lagi. Ya. Atau dengan persoalan-persoalan yang lain. Ya. Lihatlah akhwati fillah bagaimana Ibnu Umar, ya, Abdullah bin Umar meluruskan persoalan ini, mengatakan, ya, terhadap 3 persoalan ini mengatakan, benar bahwasanya Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar. Tetapi tahukah kita apa alasannya kenapa beliau tidak ikut perang Badar? Ya, dan beliau telah mendapatkan izin dari Rasulullah SAW untuk tidak ikut perang Badar. Kenapa beliau tidak ikut? Karena istrinya Ruqayyah dalam keadaan sakit parah pada waktu itu. Dan untuk diketahui, ya, itu yang menyebabkan kematiannya beliau, kematian radhiyallahu anha. Ya. Istri dalam keadaan sakit parah, kemudian kita mau pergi berperang. Ya. Baik. Utsman bin Affan telah mendapatkan ridho, telah mendapatkan izin dari Rasulullah SAW. Bahkan, ya, Rasulullah mengatakan, innalaka ajru rajuli mimman syahida badran wa syahmuhu. Ya, sesungguhnya engkau mendapatkan pahala dan bagian harta rampasan perang seperti orang yang mengikuti perang Badar. Jadi Utsman bin Affan itu dinilai sama pahalanya dengan mereka yang ikut perang Badar, dan bahkan mendapatkan juga bagian harta rampasan perang. Ya, baik. Bahkan, ya, akhwati fillah, ya, bisa dibayangkan ya. Ya, ketika perang Badar itu selesai, ya, disitulah perang itu menyebabkan, artinya peristiwa itu menyebabkan kematian Ruqayyah. Ya, artinya kalau kita bisa mengatakan, ya, untung saja, ya, Utsman bin Affan tidak ikut perang, sehingga beliau akhirnya mendapati istrinya meninggal dunia, merawat dengan baik, ya, merawat istrinya dengan sebaik-baiknya. Baik, ya, bisa dibayangkan kalau sekiranya terkesan mengabaikan istrinya, mengabaikan putri Rasulullah SAW. Ya, jadi di sini ada hikmah. Adapun yang kedua akhwati fillah tentang saya yang ketiga dulu, baiatur ridwan. Ya, benar bahwasanya Utsman bin Affan tidak ikut baiat pada baiatur ridwan. Tetapi tahukah kita kalau ternyata pada waktu itu Utsman bin Affan diutus oleh Rasulullah SAW menjadi mata-mata, menjadi utusan. Ya, Utsman bin Affan diutus oleh Rasulullah SAW ke suatu tempat untuk kemudian mengetahui jumlah musuh pada waktu itu. Sehingga ketika terjadi baiatul ridwan, maka Rasulullah SAW justru menyodorkan tangannya, mengatakan, hazihi yadu Utsman.
ini adalah tangan Utsman. Baik. Dengarkan bantahannya, akhwati fillah. Iya. Utsman bin Affan benar tidak ikut karena beliau diutus oleh Rasulullah untuk ke Mekah untuk mengetahui, memata-matai jumlah musuh pada waktu itu. Ya. Maka ketika terjadi baiat, maka Rasulullah mewakilkan, beliau mengatakan hazihi yadu Utsman. Ya. Baik. Ini adalah tangan Utsman. Baik. Ya, kita lanjut ya. Jam berapa sekarang? Baik, akhwati fillah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jam saya jam 5:04 ya. Kita lanjutkan. Yang berikut adalah perang Uhud. Ya. Iya, semua tahu bagaimana kondisi perang Uhud pada waktu itu, dan benar bahwasanya ada di antara para sahabat Rasulullah SAW yang lari pada waktu itu. Ya, benar. Ya. Dan di antaranya benar adalah Utsman bin Affan. Tetapi tahukah kita bahwasanya telah turun ayat yang mengampuni mereka? Iya. Baik. Jadi Utsman bin Affan dan para sahabat yang pada waktu itu sempat lari mundur ke bukit, bahkan ada yang sampai ke Madinah, akhwatillah, itu telah turun ayat yang mengampuni mereka, memaafkan mereka. Ya, yang salah satunya adalah Utsman bin Affan. Ya. Baik. Demikian akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 syubhat sekaligus dengan bantahannya. Ya. Dan itu jawaban daripada Abdullah bin Umar ya atas tudingan tersebut. Pada akhirnya akhwati fillah, ya, tiba saatnya kita bercerita bagaimana kematian khalifah ketiga ini, Utsman bin Affan. Kita ketahui dan kita kisahkan bahwa rumahnya terkepung oleh jumlah pemberontak yang sangat banyak. Ya, rumahnya terkepung oleh pemberontak yang datang dari berbagai penjuru. Ya, yang datang dengan berbagai penjuru yang sebenarnya dari berbagai sumber yang saya baca. Ya, karena adu domba, karena kepentingan, berbagai kepentingan. Ya. Baik. Jadi garis bawahi bahwasanya yang mengepung rumah beliau adalah pemberontak, bukan para sahabat pada waktu itu. Ya, bukan para sahabat yang ada di Madinah, bukan para sahabat dari kaum Muhajirin dan Ansar. Ya. Pertanyaannya, akhwati fillah mungkin mengatakan, kemana para sahabat yang lain pada waktu itu? Kenapa tidak membela Utsman bin Affan? Ya. Maka dalam berbagai bacaan yang saya temukan bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW tidak tinggal diam. Ya. Di antara mereka adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu menghunuskan pedangnya. Ya, datang dengan pedang terhunus, siap membela Utsman bin Affan. Ya. Ali bin Abi Thalib datang meminta izin kepada Utsman bin Affan untuk membela beliau. Tetapi kemudian Utsman bin Affan berpesan, jangan ada terjadi pertumpahan darah. Ya. Satu orang yang terbunuh sama halnya kalian telah membunuh kaum muslimin seluruhnya. Ya. Hamba saya, budak-budak yang datang dengan pedang terhunus, Utsman berpesan, siapa yang menyarungkan pedangnya maka dia telah merdeka. Ya. Sehingga benar-benar ya tidak bisa terjadi pembelaan oleh karena Utsman bin Affan tidak menginginkan adanya pertumpahan darah. Ya, Utsman bin Affan tidak menginginkan adanya pertumpahan darah. Baik. Yang kedua, akhwati fillah, mungkin yang bertanya, kemana para sahabat yang banyak pada waktu itu? Maka jawaban yang pertama, jumlah pemberontak jauh lebih besar daripada jumlah sahabat pada waktu itu. Ya. Yang kedua, sebagian di antara para sahabat ada yang pergi berperang, ada di antaranya yang pergi naik haji. Ya. Ada yang tidak berada di tempat pada waktu itu, sehingga semakin sedikit dan semakin terkalahkan dan jumlah pemberontak yang sangat luar biasa banyaknya. Ya. Sehingga rumah Utsman bin Affan terkepung oleh pemberontak sampai 40 hari. Ya. Dan betul-betul para sahabat pada waktu itu tidak berdaya. Ya, tidak berdaya. Di samping itu Utsman bin Affan tidak ingin adanya pertumpahan darah. Ya. Orang-orang yang mengepungnya ya menuntut dua hal. Pertama, ingin agar Utsman bin Affan mundur. Ya, menanggalkan kedudukan khalifah. Ya.
tetapi para sahabat menasihatinya, ya. Tetapi di antaranya berpesan, jangan mundur karena sesungguhnya ya engkau berada dalam kebenaran. Dan juga ya ada hadis yang mengatakan bahwasanya jangan mencontohkan contoh yang tidak baik, ya. Nah ini dia, siapa yang memikul. Nah dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah bersabda, ya Utsman, innallaha muqammisuka qamisan. Wahai Utsman, sesungguhnya Allah telah memakaikan sebuah baju kepadamu. Fa in aradakal munafiquna ala khalihi fala takhla'uhu hatta talqani. Wahai Utsman, sesungguhnya Allah telah memakaikan sebuah baju kepadamu. Jika orang-orang munafik ingin menanggalkannya darimu, engkau jangan menanggalkannya hingga engkau bertemu denganku. Hadis ini yang diperpegangi oleh para sahabat. Jangan tanggalkan kepemimpinan itu ya Utsman. Ya, jangan tanggalkan kepemimpinan itu. Ya. Baik. Juga diantara para sahabat yang berpesan, yang mengatakan jangan engkau menjadikan sunnah yang tidak baik, dalam artian ya ketika engkau menanggalkan ini mundur dalam kondisi seperti ini, sama halnya engkau telah memberikan contoh yang tidak baik, ya. Atau di mana tadi itu saya menemukan penjelasannya. Baik, ala kulli hal akhwati fillah, bahwa Utsman bin Affan bertahan untuk tidak menanggalkan kepemimpinannya karena saran-saran para sahabat pada waktu itu, ya. Dan beliau memilih, ya apa boleh buat meskipun harus dikepung seperti itu, ya. Bahkan kebutuhannya di stop, airnya yang mengalir, ya air untuk rumahnya di stop. Padahal beliau adalah orang yang pernah menyumbangkan sumur di masa ya perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Hingga akhirnya akhwati fillah di suatu hari, ya di suatu hari Rasulullah Utsman bin Affan bercerita bahwa sungguh saya ini mendekati kematian beliau, sungguh saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan memanggilku untuk berbuka puasa dengannya. Ya, memanggilku untuk berbuka puasa dengannya. Ya. Dan ternyata hari itu akhwati fillah Utsman bin Affan sementara berpuasa, dan hari itu juga beliau terbunuh di rumahnya. Ya, beliau terbunuh di rumahnya. Baik. Terakhir sekali dari pertemuan ini akhwati fillah, ya jadi Utsman bin Affan ini adalah orang yang syahid, sebagaimana kabar Rasulullah yang pernah kita sebutkan 2 pekan lalu, bahwa ketika berada di perang di suatu bukit, ya bukit itu bergetar, maka Rasul mengatakan, ya usbut, ya berhentilah karena di atasmu ada seorang nabi, ada seorang as-siddiq, dan ada 2 syahidain. Ya, 2 syahidain yang dimaksud adalah Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Ya, karena itu terbunuhnya Utsman bin Affan di sini akhwati billah bukan suatu kerendahan, tetapi bukti daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atasnya. Terakhir sekali yang saya ingin sampaikan, apa dampak dan balasan yang diterima oleh orang yang membunuh Utsman? Ya, apa dampaknya akhwati fillah? Di antaranya dikabarkan ketika ada seseorang yang berhasil masuk ke rumah Utsman bin Affan dan hampir saja sudah membunuh Utsman bin Affan, tapi kemudian dilerai oleh istri Utsman bin Affan, maka orang ini kemudian menampar istri Utsman bin Affan, sehingga Utsman mengatakan, ya celaka engkau, ya celaka engkau. Bahkan dia mengatakan, ya semoga Allah membutakan matamu, semoga Allah memotong kedua kakimu, semoga Allah memotong kedua lenganmu. Ya, baik. Ya, dan mendengarkan ungkapan itu orang ini benar-benar ketakutan. Ya, orang ini benar-benar ketakutan. Ya, akhirnya akhwati fillah, ya terbukti, ya orang ini, ya disebutkan, ya dikisahkan di sini bahwa saya bacakan di sini,
dari Abu Kilabah rahimahullah, ia berkata, aku bersama kawan-kawanku di Syam. Aku mendengar suara seseorang. Dia berkata, aduhai celaka aku, neraka. Maka aku mendatanginya. Ternyata dia adalah seorang laki-laki yang buntung kedua tangan dan kedua kakinya sampai pangkal pahanya. Kedua matanya buta dan dia tertelungkup di atas wajahnya. Aku bertanya kepadanya tentang keadaannya. Dia berkata, aku termasuk orang yang menyerang rumah Utsman. Ketika aku mendekati Utsman, istrinya berteriak, maka aku menamparnya. Maka Utsman berkata, ada apa denganmu? Semoga Allah memotong kedua tanganmu, kedua kakimu, membutakan matamu, dan memasukkanmu ke dalam neraka. Maka aku gemetar, aku keluar berlari ketakutan. Aku telah ditimpa apa yang telah engkau lihat. Yang tersisa dari doa adalah neraka. Abu Kilabah mengatakan, maka aku berkata kepadanya, kecelakaan dan kebinasaan memang pantas untukmu. Ya, baik. Ini balasan ya salah satu dari pelaku pengepung daripada rumah Utsman bin Affan, bahkan hampir membunuh Utsman bin Affan. Baik, akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian ya apa yang bisa kita sampaikan sedikit tentang ya khalifah ketiga yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu an. Apa yang kita sampaikan ini kita berlindung dari kekeliruan, dan jika ada yang mendengarkan tayangan ini ada kehilafan, ada kekeliruan, ya kiranya tidak dijadikan sebagai ajang untuk saling mencelah, tetapi ya pentingnya untuk saling meluruskan dan pentingnya untuk saling menasihati terhadap kelurusan suatu fakta, kelurusan suatu sejarah daripada sahabat Rasulullah SAW. Terakhir sekali saya berpesan kembali ya untuk membaca buku kitab Tauhid jilid ketiga ya pada pembahasan sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada perselisihan para sahabat. Ya, saya kira demikian akhwati fillah ya. Syukran atas perhatiannya. Nas'alullah yanfa'ana bima sami'na wa yazidna ilman. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.